Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah SPD, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Buol, SMP Negeri 4 Bunobogu, Provinsi Sulawesi Tengah. Tugas 1.A.7.1. Pada video kali ini saya akan membawakan demonstrasi kontekstual mengenai penerapan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan di sekolah adalah penggunaan media pembelajaran yang efektif dan disenangi oleh murid untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Adapun tahapan inquiry apresiatif yang akan dilakukan yaitu dikenal dengan istilah bagja yang terdiri dari tahapan B, buat pertanyaan utama, kemudian A, ambil pelajaran dari kejadian yang masa lampau, kemudian G, gali mimpi untuk meraih masa depan, dan J, jabarkan rencana, kemudian A, atur eksekusi. Baik, kita langsung saja pada tahapan pertama, yaitu buat pertanyaan atau define. Pertanyaan utama adalah media pembelajaran apa yang efektif dan disenangi oleh murid. Tindakan yang bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Membuat observasi respon daya tarik serta aktivitas belajar murid mengenai media pembelajaran yang digunakan selama ini. Yang kedua, mengevaluasi perbandingan hasil belajar murid antara media pembelajaran yang satu dengan yang lainnya. Tahapan berikutnya adalah tahapan kedua, yaitu ambil pelajaran atau discover. Di sini kita akan melihat pertanyaan pertama, apakah terdapat media pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar murid? Di sini kita ingin menggali respon siswa selama kita melakukan pembelajaran menggunakan media. Pertanyaan kedua adalah bagaimana respon murid terhadap media pembelajaran yang digunakan selama ini. Tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, kita gali informasi dari murid dan rekan guru, bahkan wali kelas mengenai ketertarikan murid terhadap media pembelajaran yang disenangi. Yang kedua adalah kita membuat angket tentang respon dan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Tahapan ketiga adalah G, gali mimpi atau dream. Di sini kita punya impian ke depan. Kita buat pertanyaannya adalah bagaimana kondisi dan perasaan murid selama mengikuti pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang menarik ke depannya. Yang kedua, bagaimana cara kita merancang media pembelajaran yang efektif dan menarik bagi murid. Di sini kita harapkan apa yang dirasakan oleh murid nantinya ke depannya ketika kita menggunakan media pembelajaran yang menarik, efektif, sehingga anak-anak bisa termotivasi untuk belajar.
Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kita kumpulkan informasi dari siswa tentang hal-hal yang bisa meningkatkan rasa ingin tahu, motivasi belajar murid ke depan. Yang kedua adalah guru harus berlatih membuat media pembelajaran yang efektif dan menarik. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah J, yaitu jabarkan rencana desain. Pertanyaannya adalah bagaimana prinsip yang harus dipahami dalam membuat media pembelajaran yang efektif dan menarik. Yang kedua adalah bagaimana tahapan-tahapannya dalam membuat media pembelajaran yang efektif dan menarik. Nah, tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, kita harus mengidentifikasi jenis media pembelajaran apa yang akan digunakan. Misalnya, video atau animasi, apakah podcast, apakah multimedia interaktif, dan sebagainya. Yang kedua adalah mengidentifikasi hal yang bisa didapatkan oleh murid tersebut melalui pemilihan media untuk meningkatkan potensi atau kekuatan murid tersebut. Dan yang ketiga adalah kita buat tahapan atau kita susun tahapan pengembangan media pembelajaran yang akan kita buat. Selanjutnya adalah tahap atur eksekusi atau deliver. Pada tahapan ini, pertanyaannya adalah siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan motivasi belajar murid. Yang kedua, kegiatan pembelajaran seperti apa yang bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya agar konsisten menerapkan media pembelajaran yang efektif dan menarik. Tindakan yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama kita buat pemetaan kekuatan dan peran setiap pihak yang terlibat. Kemudian kita buat jurnal capaian progres yang sudah dicapai serta tidak lupa melakukan refleksi. Selanjutnya kita akan lihat media biasanya yang digunakan oleh guru dan media yang baru yang akan kita gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini prakarsa perubahan. Media-media yang biasanya digunakan adalah pada umumnya menggunakan papan tulis dan alat peraga yang sederhana. Nah, pada media yang baru ini direncanakan akan menggunakan multimedia interaktif sehingga nantinya ke depan terjadi perubahan sikap pada anak-anak atau pada murid dalam hal peningkatan motivasi belajar siswa dengan output capaian belajar siswa bisa meningkat. Demikianlah paparan demonstrasi kontekstual dari saya pada video kali ini. Saya akhiri, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.